Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Koko Yusuf Ardiansyah. Panggilan saya adalah Koko dari kelompok KKM 27 Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo. Pada video kali ini, saya akan membagikan cara pembuatan tempat sampah otomatis berbasis Arduino Uno. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan dulu codingan dan skematiknya. Yang pertama, kita buka dulu skematik tempat sampah otomatisnya. Nah, sebenarnya kalau secara sederhana ya, kalau buat bikin tempat sampah otomatis itu komponennya ada tiga total: servo, Arduino, sama sensor ultrasonic. Kemudian yang keempat sebenarnya, itu sumber tegangannya itu dari baterai. Itu lebih hemat, lebih praktis, lebih simpel, lebih kecil kan. Kalau pakai baterai itu tegangannya kecil dan cenderung tidak stabil. Sarankan kemarin pakai power bank aja. Nah, nanti dipasang di sini, nanti di Arduino nya. Kalau buat di baterai itu bisa dipasang di sini GND sama VIN, atau disolokin ke sini buat tegangan pakai adaptor. Ini kan nanti pakai adaptor juga bisa, dari baterai ke adaptor gitu. Cuman ya itu jadi nggak stabil. Nggak stabil itu ketika servonya itu cenderung lemah secara putarannya, dan kadang cepet kadang lambat gitu. Jadi kelihatan nggak stabil banget gitu. Ini tanpa ukur pakai multimeter. Nah, di servonya itu naik turun, ada dia kadang cepet kadang lambat banget begitu. Ini makanya servonya ini dipasang tadinya itu di 3 volt. Kalau misalnya 3V3 ya, ini agak ngablur. Itu dipasang di 3V3 kalau misalnya dia sumber tegangannya dari VIN begitu. Nah, ini dia naik turun 3 volt naik turun. Nah, jadi nggak stabil. Nah, ini makanya kalau pakai sumber dari power bank itu pakai di 5 volt. Nah, jadi servo yang plusnya ini masuk ke 5 volt. GND-nya itu pakai yang di bawah di sini. Ya, GND di sini ada 2. GND ini buat keluar ke ke outputan. Kalau GND yang sampingnya itu buat sumber tegangan yang pengen masuk lewat sini. Seperti itu. Kemudian untuk yang kuningnya itu dipakai buat digital PWM-nya atau inputannya. Begitu. Jadi dia nanti bakal aktif ketika dikasih direksi dari codingannya lewat pin 7 begitu. Kemudian ini buat sensor ultrasonicnya itu ada trigger pin sama echo pin. Kalau buat inputan digital PWM-nya boleh masang di 5, 6, 2, 3, 4, 8, 9, 10 bla bla bla, bebas. Kalau mau dipasang di 01 bisa, tapi ini tuh cenderung buat TXRX itu biasanya dipakai buat LCD gitu. Nah, makanya kalau baiknya sih dipakai di 5, 6, 9, 10, 8, 9 begitu. 7-nya buat servo. Bebas begitu. Ini buat percobaan awal seperti itu. Kemudian untuk GND dari sensor ultrasonic itu pakai yang di atas. Ada GND itu ada bawah, ada atas. Alasannya apa? Itu bisa-bisa. Jadi gini, GND yang di atas itu cenderung GND yang difungsikan buat sensor. Kalau GND di bawah itu buat komponen aktif dan komponen outputan yang bergerak gitu, atau LED dan sebagainya. LED bisa dipasang di sini juga, tapi di sini more better gitu. Jadi itu hanya pemisahan saja. Seperti itu. Ya, umumnya kalau sensor ya di atas gitu. Kalau buat secara skematik mungkin penjelasannya kayak gitu. Nah, ini kita lanjut ke codingannya. Nah, ini kita sesuaikan dengan skematiknya ya. Nah, ini include di sini yang mau kita gerakan di sini apa sih gitu. Kalau ya servo.h. Kalau LED, kalau kita mau mengaktifkan LED ya include-nya ya beda lagi gitu. Ya misalnya di sini coba kita pakai coba pakai contoh example sketchbook aktif
high dan low. Nah ini pin mode, tinggal pakai pin mode aja kalau ngaktifin LED. Ini kalau kita udah berbicara komponen aktif ya, dan itu yang mau kita gerakan ya. Ini kalau LED, running LED ya tinggal define gitu. Ini secara definisi aja sih, ada define, ada include. Define itu buat digital write pakai LED. Kalau include itu buat komponen yang sifatnya itu digerakkan dan membutuhkan tegangan yang cukup besar, powernya cukup besar. Include servo.h, LCD 16x2.h gitu ya. Di sini servo integer, trig pin sama echo pin. Nah ini kita sesuaikan sama skematiknya. Ini mau kita pindah ke 89 ya, di Arduino nya ya 89 gitu. Echo pinnya 8, 9 nya trig pin gitu, trigger pin sama echo pin. Terus kemudian kita definisikan long duration sama integer distance. Nah ini kan ini kita akan mendefinisikan si durasi dari servonya itu bakal bergerak berapa lama, maksudnya berapa pendingnya berapa, kalau dia buka berapa, nutupnya berapa gitu. Kalau distance itu buat sensor ultrasoniknya. Kemudian kita masuk flight setup. Di sini ada servo attach ya. Servo attach ini tuh dipakai di skematiknya sesuai sama di codingnya gitu, disesuaikan. Digital PWM-nya kalau buat servo itu pakai 7. Bisa juga pakai 8 atau dan sebagainya, ini sesuai selera kayak gitu. Pakai 7 ya. Servo write 0. Nah, ini kalau servo write 0 ini dalam kondisi kayak misalnya ancang-ancang ya. Ancang-ancang awal. Delaynya 2 second. Kemudian set trigger pin as an output. Ini kita ngeset pin modenya itu trig pin sama echo pinnya buat apa gitu. Ini kalau secara default pemrograman untuk sensor ultrasonik pada setup awal device setupnya itu seperti ini, trig pinnya output, echo pinnya input gitu. Jadi sensor ultrasonik itu pembacaannya kayak gini, buat share aja. Ini kalau misalnya ada sensor ultrasonik itu ya, ini kira-kira seperti ini. Nah, trigger pinnya itu dia menangkap semacam motion ya, atau gerak tubuh manusia atau objek benda di depannya. Dia bakal menangkap di echo pinnya, input ini echo. Ini triknya. Nah, dia ditangkap sama echo. Nah, habis itu diakumulasi di sensornya, diproses. Habis itu dia bakal ngasih semacam sinyal trigger. Ya, dia tangkap, ngasih sinyal trigger, ditangkap lagi. Jadi prosesnya gitu terus. Nah, ini makanya itu bisa kebaca distansnya. Ini kira-kira dalam siklus waktu tertentu, ini kecepatan dia bakal ngebaca berapa second. Nah, ini ada objek di depannya, misalnya, nah, dia bakal mengakumulasi. Kira-kira objek ini berapa senti? Seperti itu. Set di codingnya itu ini serial begin 9600, ini mode defaultnya. Nah, ini trig pin sama ini dalam kondisi delay microsecond pada saat nanti ini clearing awal, apa ya istilahnya, ngeriset awal lah ya gitu. Nah, nanti si echo pinnya, pulsa inputnya si echo pin bakal high. Kalau misalnya ini perputaran tadi ya, ada low, high, low, kemudian diteruskan sama echo pin jadi high. Nah, dia bakal mengkalkulasi distansnya itu dengan durasi dikali 0,034 per 2. Ini dia kemampuan membacanya seberapa cepat gitu. Nah, kemudian dia bakal mengeksekusi kalau jaraknya kurang dari 25 cm, setnya sekitar 2 cm, 2,5 cm ya, 2,5 cm. Nah, kalau jaraknya 2,5 cm dia bakal mengeksekusi servonya, jebret. Nah, dia servonya bakal gerak.
kayak gitu. Nah ini kalau buat distance durasinya ini bisa kita custom nih dari sini, ini bisa kita custom, tapi ini udah paling standar lah. Servonya digerakin nggak, ngebukanya juga nggak cepet banget, nutupnya juga nggak cepet banget gitu, delaynya nggak terlalu lama atau terlalu cepat. Ini udah paling tengah-tengah itu ya segini gitu. Ini delay servonya dalam membaca tadi setelah dieksekusi semua, delaynya yaitu sekitar 3 detik kayak gitu. Ini servo write 90 tutup, seperti itu kalau buat penjelasannya ya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Kemudian kalau misalnya mau upload, ini include library nggak usah, toolsnya. Nah ini boardnya tetap Arduino Uno, portnya ya kita sesuaikan sama Arduino nya. Ini pakai USB Tiny. Nah ini pakai Arduino nya software yang terbaru 1815. Ini coba upload dulu ke Arduino nya. Oke, ini done uploading. Ini sambil colok ke example aja ya buat contoh Arduino begitu. Nah, kira-kira kayak gitulah penjelasannya. Jika ada yang ingin mau ditanyakan tentang cara pembuatan tempat sampah otomatis, boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Dạ, bà đây.